Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Ray Leonard Januar. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, pada video ini saya akan membahas soal tentang peluang atau probability dalam bahasa Inggrisnya. Yuk langsung aja cekidot ke lihat soalnya ya. Oke, sebelum saya membahas soal, maka tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang tekan tombol like dan subscribe dimudahkan rezekinya, mendapatkan manfaat dari video ini, dan dapat meraih masa depan yang cerah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk, tekan dulu yuk tombol like-nya. Dan hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, like dan subscribe. Oke, terima kasih. Yuk, di sini sudah ada soal tentang peluang. Ini adalah soal OSK Matematika SMP tahun 2018. Yuk kita baca dulu soalnya. Sebuah wadah memuat 5 buah bola merah dan 3 bola putih. Seseorang mengambil bola tersebut sebanyak 3 kali. Masing-masing 2 bola setiap pengambilan tanpa pengembalian. Peluang bahwa setiap pengambilan bola yang terambil berbeda warna adalah oke. Jadi di sini kita diminta untuk mencari peluangnya setiap pengambilan gitu. Jadi dalam wadah ada 5 bola merah sama 3 bola putih. Kemudian ada orang yang ngambil tuh. Nah, setiap dia 3 kali ngambil, setiap ngambil dia ngambil 2 bola. Pengambilan pertama 2 bola tidak dikembalikan, pengambilan kedua 2 bola lagi tidak dikembalikan, pengambilan ketiga 2 bola dan tidak dikembalikan gitu. Oke. Nah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kita tulis dulu apa sih yang diketahui gitu ya. Jadi menulis yang diketahui dan apa yang ditanyakan itu adalah salah satu strategi untuk memudahkan dalam penyelesaian matematika. Yuk, pertama, tadi yang diketahui adalah 5 bola merah dan 3 bola putih. Diambil 3 kali, kemudian setiap pengambilan 2 bola tanpa pengembalian gitu. Oke, yang ditanya peluang setiap pengambilan bola yang terambil berbeda warna ya. Jadi peluang setiap pengambilan bola gitu. Berarti nanti kita cari nih pengambilan pertama peluangnya berapa, pengambilan kedua peluangnya berapa, pengambilan ketiga peluangnya berapa gitu. Oke, berarti ini kita menggunakan cara kombinasi ya. Kita pakai kombinasi karena ini adalah pengambilan bola yang tidak memerhatikan urutan. Maka kita menggunakan kombinasi. Oke, maka rumus kombinasi adalah dengan lambangnya adalah C ya. C ini artinya combinasi dari bahasa Inggris tapi dibacanya kombinasi gitu ya. Nah, kombinasi N, K artinya N unsur dari K unsur. Oke. N rumus kombinasi adalah N faktorial dibagi N kurang K faktorial dikali K faktorial. Atau nanti ada juga yang nulisnya seperti ini nih, lambang kombinasi. Buka kurung, atasnya N bawahnya K, tutup kurung sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Oke, ini rumus kombinasi ya. Rumus kombinasi, nah N ini pasti selalu lebih besar daripada nilai K. Jadi kalau misalnya nanti di sini ada 5 bola merah, pasti nanti N-nya itu 5 gitu. Oke, kemudian karena di sini ditanya peluang, maka kita membutuhkan rumus peluang. Ya kan? Rumus peluang adalah NA per NS. NA adalah banyak kejadian, NS adalah banyak sampel gitu. Jadi nanti mengerjakannya pakai rumus peluang, tetapi untuk mencari banyak kejadian si NA ini menggunakan kombinasi. Dan mencari banyaknya sampel juga pakai kombinasi gitu. Jadi dipadukan ya kedua rumus ini. Oke, lanjut. Oke, setelah kita mengetahui
langkah-langkahnya menggunakan kombinasi dan menggunakan rumus peluang, maka di sini kan ada faktorial ya. Nih, ada jadi penghitungan kombinasi itu menggunakan faktorial. Nah, bagi teman-teman di sini yang belum paham tentang faktorial, maka saya akan jelaskan secara singkat terlebih dahulu ya tentang faktorial. Oke. Nah, oke, saya ganti dulu ke pulpen. Nah, jadi penghitungan faktorial itu saya kasih contoh misalkan 3 faktorial. 3, tunggu ya. Ini kita hapus dulu. Oke, 3 faktorial ya. 3 faktorial. Nah, cara ngitung 3 faktorial gimana sih? Nah, tanda seru ini artinya faktorial ya. Tanda seru ini faktorial. 3 faktorial itu cara ngitungnya adalah 3 dikali 2 dikali 1. Terakhirnya 1 gitu. Dah, tinggal dihitung deh berapa. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Berarti 3 faktorial adalah 6. Nah, ini namanya perhitungan faktorial, dilambangkan dengan tanda seru gitu. Jadi nanti ada perhitungan faktorial seperti ini, maka ngitungnya seperti ini. Kalau dia 3. Terus kalau 5 gimana? Kalau 6 gimana? Sama, berarti kalau 5, kalau dia 5, tinggal dihitung aja. Hitung mundur, perkalian mundur. Tapi urut. Berarti 5 kali 4, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 1 gitu. Dah, tinggal hitung. 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. 120 kali 1 120 gitu. Oke, gitu ya perhitungan faktorial ya. Oke, ini kita hapus lagi biar clear. Oke, maka untuk menghitung peluangnya, nah karena di sini yang ditanya adalah peluang setiap pengambilan bola yang terambil berbeda warna. Jadi setiap kita ngambil itu peluangnya berbeda warna gitu ya. Nah, maka yang ada 3 kali nih. Yang pertama peluang terambil bola beda warna pada pengambilan pertama, maka menggunakan rumus peluang. Peluang P ini P1 artinya peluang pertama. Peluang pertama sama dengan N1 per NS1. N1 ini kejadian pertama dibagi sampel yang pertama gitu. Nah, karena dia berharap mengambilnya adalah berbeda warna dan di sini hanya ada warna merah dan putih, maka kalau udah satu diambil nih, kalau udah satu diambil warna merah, maka satu lagi diambil pasti warna putih. Maka banyak cara pengambilan warna merah, satu bola warna merah adalah kombinasi 5,1. Dan banyak cara pengambilan bola warna putih adalah kombinasi 3,1. Nah, ini banyak kejadiannya ya, gitu. Jadi bola merah 1, bola putih 1 gitu. Jadi kan total 2 tuh. 2 bola keambil. Nah, banyaknya cara bola merah diambil kombinasi 5,1. Banyaknya cara bola putih diambil kombinasi 3,1 dibagi sampelnya. Nah, sampelnya adalah keseluruhan. Nah, total bolanya berapa? Ada 5 merah, 3 putih. Berarti total bola ada 8 ya. Total bola ada 8, diambil 2. Nah, ini adalah sampelnya keseluruhan. Nah, oke, tinggal kita hitung. Nah, pertama kita hitung dulu nih. Kombinasi 5,1 berapa sih gitu kan. Nanti setelah itu kita hitung kombinasi 3,1 berapa sih gitu. Terus nanti kita hitung lagi kombinasi 8,2 berapa sih gitu. Yuk kita hitung satu-satu. Kombinasi 5,1 gimana cara ngitungnya? Oke. Seperti rumus yang ini nih, kombinasi rumus yang ini rumusnya ini kombinasi. Nah, ini rumus kombinasi, maka cara menghitungnya kombinasi 5,1 di mana 5-nya N, satunya K. 5 faktorial per
5 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial gitu. Nah, dalam kurung dulu ini selesaikan. Maka sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 1, 4. 4 faktorial dikali 1 faktorial gitu. Nah, seperti tadi ini kita jabarkan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, satunya ini kan 1 faktorial ya. Berarti dikali 1 lagi gitu. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kan ada yang sama ya. Ada yang sama nih, saya kurungin. Yang ini nih, yang ini sama yang ini, dan yang bawah nih. Nah, sampai sini. Nah, sama kan? Nah, berarti bisa dicoret nih. Gitu, bisa dicoret. Nah, tapi 4, 3, 2, 1 ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini kan 4 faktorial ya. Berarti kita bisa tulis jadi 4 faktorial gini. Gitu. Jadinya 5 dikali 4 faktorial. Yang bawah juga 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan 4 faktorial ya. Berarti bisa kita tulis 4 faktorial gitu. Jadi perubahannya adalah 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 gitu. Kita balikin dulu biar gampang. Nah, nanti tinggal dicoret berarti. 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Gitu ya. Jadinya sisanya 5 sama 1. Nah, 5 bagi 1 dapatlah 5 gitu. Nah, atau seperti ini. Ini kan 5 ya, 5 faktorial. Dari sini boleh kamu langsung tulis ke sini. Nih, boleh langsung kamu tulis ke sini. Karena 5 faktorial itu kan pasti ngelewatin 4 dia. Jadinya 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial tetap 4 faktorial ya. Gitu dikali 1 gitu. Nanti 4 faktorial bisa dibagi 4 faktorial gitu. 4 faktorial dibagi 4 faktorial, 1 per 1 gitu. Ini juga kan penjabaran dari sini. Ini kan bisa dibagi bagi sama yang ini. Gitu ya. Jadi sisanya 5 sama 1 gitu. 5 bagi 1 5. Oke, sekarang kita hitung kombinasi 3,1. Oke, kombinasi 3,1. 3 faktorial dibagi 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, jadinya 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, ini yang untuk yang 3,1 ini tidak saya jabarkan lagi di sini ya. Jadi gini aja langsung aja. Jadi dari 3 faktorial itu kan bisa kita pecah jadi 3 dikali 2 faktorial. Nah, karena kan habis 3 pasti ngelewatin 2 nih. Gitu, 2 faktorial. Sedangkan 2 faktorial ini kan 2 kali 1. Tapi nggak usah kita tulis 2 faktorial aja. Karena di bawahnya udah ada 2 faktorial. Karena nanti atas sama bawah bisa dibagi gitu. Oke, ini bisa kita coret. 2 faktorial coret. Ini juga kita coret. Oke, sisanya 3 sama 1. 3 bagi 1 gitu ya. Jadi 3 bagi 1 sama dengan 3. Nah, dari 2 ini kombinasi 5,1 dan kombinasi 3,1 dapat kita simpulkan bahwa kombinasi n,1 itu hasilnya pasti n gitu ya. Nih, kombinasi contoh di sini 5,1 pasti hasilnya 5 gitu kalau mau cara cepatnya ya. Kombinasi 3,1 pasti hasilnya 3 gitu. Ntar ada misalkan ada contoh lain kombinasi 4,1 maka hasilnya 4 gitu. Itu cara cepatnya dengan syarat dia 1, K-nya 1 nih. Tapi kalau K-nya bukan 1 belum tentu gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita cari ini kombinasi 8,2. 8,2 berarti 8 faktorial dibagi 8 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kan di bawah sini ada 6 faktorial nih. 6 faktorial. 8 itu kan pasti nanti ngelewatin 6 kan. 8 kali 7 kali 6. Nah, 6-nya itu di stop sampai 6 faktorial aja gitu. Jadi nggak usah dilanjutin, nggak usah 6 kali 5 kali 4 kali 3, nggak usah. Itu kepanjangan. Kenapa? Karena di bawahnya udah ada 6 faktorial. Nanti bisa dibagi tuh atas sama bawahnya. Nih, jadi gini ya. Jadinya 8 faktorial dikali 7 dikali 6 faktorial. Tapi 6-nya ini
pakai tanda seru faktorial. Dibagi 6 faktorial dikali. Nah, 2 faktorial ini kan penjabaran 2 kali 1. Nah, kita jabarin sini nih. Nah, di sini ada 6 faktorial sama 6 faktorial ini bisa kita bagi. Kita bagi gitu. Berarti sisanya ada lagi nggak bisa dibagi? Nah, ini 8 sama 2 ya. Oke, kita bagi. Ini 8 dibagi 2. Oke, sini 4 berarti ya. Sini ada 4. 4 kali 7. Nah, ini dia nih lanjutannya. Sini ya. Oke, jadi sisanya 4 kali 7 dibagi 1. Dapatlah 28. Oke, berarti tinggal kita masukin nilai-nilai yang kita dapat ke rumus yang ini. Gitu. Maka, peluang pengambilan pertama adalah kombinasi 5,1 dikali kombinasi 3,1 per kombinasi 8,2. Kombinasi 5,1 hasilnya 5. Ini hasilnya 5. Kombinasi 3,1 itu hasilnya 3. Gitu ya, ini hasilnya 3. Gitu. Nah, ini hasilnya 28. Gitu. Jadinya 5 kali 3 per 28. Jadinya 15 per 28. Oke, ini peluang pengambilan pertama sudah kita dapat. 15 per 28. Sekarang kita cari peluang pengambilan yang kedua. Yuk, cekidot. Oke, ini peluang pengambilan pertama ya. Kita tulis ulang. Peluang pengambilan pertama udah kita dapat. Sekarang kita yang peluang terambil bola beda warna pada pengambilan kedua. Oh, ini salah nih. Ini salah ketik. Ini harusnya pengambilan kedua ya. Pengambilan kedua harusnya nih. Kedua. Oke, pengambilan kedua. Maka rumusnya P2 ya. Ini P2 artinya peluang kedua sama dengan kejadian kedua dibagi sampel kedua gitu. Nah, tadi itu kan ada 5 bola merah, 3 bola putih. Nah, kalau 5 bola merah udah keambil 1, maka sisanya 4 dong. Makanya di sini 4 gitu. Terus kalau 3 bola putih udah keambil 1, maka sisanya 2 dong, bola putihnya dong. Makanya di sini 2 gitu. Nah, kemudian sampelnya kalau keseluruhan bola ada 8, kemudian sudah diambil 2, maka sisa bola keseluruhan adalah 6 dong gitu. Makanya di sini jadinya kombinasi 4,1 pengambilan satu bola putih dari 4 dan bola merah ya, dan pengambilan satu bola putih dari 2 dengan sampelnya kombinasi 6,2 gitu. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa kombinasi 4,1 hasilnya pasti 4. Dan kombinasi 2,1 hasilnya pasti 2 gitu ya. Maka kita hanya mencari kombinasi 6,2 saja gitu. Maka kombinasi 6,2, 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di bawah kan sini ada 4 nih. 4 faktorial. Maka nanti 6-nya stop sampai 4 aja. Stop sampai 4 faktorial. Nanti biar bisa dibagi sama bawahnya. Gitu. Maka jadinya 6 kali 5 kali 4 faktorial stop. Per 4 faktorial dikali 2 faktorial dijabarin 2 kali 1. Nah, 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, bisa dibagi ya, 1 per 1 jadinya. Kemudian ada lagi nggak yang bisa dibagi? Nah, 6 bagi 2 nih. 6 bagi 2. Gitu. Ini 3 berarti sini ya. Sini 3. Nah, berarti sisanya 3 kali 5. 15. 15 bagi 1 hasilnya 15. Gitu. Maka peluang kedua adalah kombinasi 4,1 mengambil satu bola merah dari 4, kombinasi 2,1 mengambil satu bola putih dari 2, nah per 6,2 sampelnya ya, mengambil 2 bola dari 6. 4,1 hasilnya 4, pasti ya kombinasi 4,1 itu pasti 4. Kemudian kombinasi 2,1 itu pasti 2. Langsung aja pakai cara cepatnya gitu. Nah, 6,2 udah kita hitung.
dapatnya 15, berarti 4 kali 2, 8, 8 per 15. Ini peluang pengambilan kedua, gitu. Sekarang kita cari peluang pengambilan ketiga. Oke. Nah, ini juga salah ya. Ini salah ketik nih. Harusnya peluang pengambilan ketiga. Harusnya ketiga. Nih kita ketik, kita tulis ketiga. Ketiga gitu ya. Ketiga. Nah, beres. Oke. Maka peluang pengambilan bola pada berbeda warna pada yang ketiga, yaitu berarti peluang 3 ya. Sinus ini peluang ketiga sama dengan kejadian ketiga dibagi banyaknya sampel ketiga. Nah, tadi kan sisa bola 4 yang merah, yang putih 2 gitu. Terus udah diambil 1 kan, maka sisa merah 3 dong gitu. Terus sisa putih kalau udah tadinya 2 diambil 1, maka sisanya 1 dong gitu. Dibagi sampelnya. Tadi kan sampelnya ada 6, terus diambil 2. Nah, sisanya 4 dong. Nah, gitu. Dan kita tahu bahwa kombinasi 3,1 hasilnya pasti 3. Kombinasi 1,1 hasilnya 1 gitu. Nah, berarti kita tinggal menghitung kombinasi 4,2. Hitung kita kombinasi 4,2. Nah, 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Yuk. Nah, ini kan di bawahnya ada 2 ya, 2 faktorial. Maka nanti 4-nya stop sampai 2 faktorial aja. Gak usah sampai 1 gitu. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, bawahnya kan ada 2 faktorial nih. Bisa dibagi. Bagi deh, coret. Atasnya coret, bawahnya coret. Gitu. Nah, ada lagi nggak yang bisa dibagi? Ada. Itu yang bisa dibagi. Nih, 4 bagi 2. Nah, dapatlah 2. Gitu kan. 2 kali 3, 6. 6 bagi 1, 6. Hasilnya 6. Gitu. Maka peluang ketiga adalah pengambilan 1 bola merah dari 3, pengambilan 1 bola putih dari 1, dibagi pengambilan 2 bola dari 4 bola yang ada. Maka kombinasi 3,1, 3, kombinasi 1,11, nah sampelnya 4,2 itu 6. Nah, dapatlah 3 per 6, atau kita sederhanakan, dapatlah setengah. Atas bagi 3, bawah bagi 3, 1 per 2. Oke, lanjut. Nah, maka ini kita simpan nih. Ini kita simpan peluang pertama, peluang kedua, peluang ketiga kita simpan, kemudian nanti kita kali, itulah peluangnya gitu. Peluang pertama 15 per 28, peluang kedua 8 per 15, peluang ketiga 1 per 2 atau setengah. Maka peluang setiap pengambilan bola yang terambil berbeda warna adalah tinggal dikali. Peluang pertama, peluang kedua, peluang ketiga tinggal dikali gitu. Kali aja ya. Maka 15 per 28 dikali 8 per 15 dikali setengah gitu. Nah, ada yang bisa disederhanain nggak nih? Nih, 8 sama 2 bisa kan disederhanain ya. Oke, 8 sama 2. Sama-sama dibagi 2. Bawahnya dibagi 2, atas bagi 2. Oke, dapat 1 sama 4 ya. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Kemudian ada lagi nggak yang bisa disederhanain? Nih, 4 yang kita dapat tadi dibagi sama 28. Nah, 4 bagi 28. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4 dapatnya 7. Oke, berarti ada lagi nggak nih 15 sama 15 ya? 15 sama 15 habis. Oke, maka atasnya sisa 1, 1 kali 1, 1. Bawahnya 7 kali 1, 7. Jadi 1/7. Oke, maka jadinya jawabannya yang D, 1/7. Jawabannya yang D. Oke, sudah kita selesai kerjakan. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Maka jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika kamu menyukai video ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.